Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Ya, eh, gue Martin. Gue dulu trader ya. Dulu gue suka fast trade. Cuman sekarang gue lebih ke investing ya. Jadi seperti janji gue mau sharing tentang gimana cara gue investing saham sih ya. Jadi gue nggak sebut eh, trading. Jadi biar lo pada nggak misleading yang gue belinya sekarang nanti 5 menit lagi gue jual, apa ntar berapa jam lagi gue jual, atau gue beli sore jual pagi PSJP. Itu masa itu udah lewat ya, karena menurut gue ya IHSG udah nggak kondusif buat kayak gitu. Gue dulu awal-awalnya ham itu ya gue riset, gue banyak belajar di Mansek, gue nasabah di Mansek. Dulu ada panen saham, gue dapat banyak edukasi di situ. Alhamdulillah dulu gue sukses awal-awal ya, pas awal COVID tahun 2020 dengan fast trade, tapi gue banyak belajar. Jadi gue nggak jual kelas, gue nggak ngadain workshop lagi karena sejak COVID Delta gue udah stop semua ya, karena udah nggak kondusif buat gue untuk fast trade ya. Kemudian gue lebih ke investing sekarang ya. Jadi gue lebih sharing lah ya ke teman-teman. Terus gue nggak terlalu concern di dunia saham, karena buat gue saham tuh cuma buat tabungan aja. Terus gue sharing kayak gini nih ya, sharing-sharing aja. Jadi lo nggak usah bilang gue mau buka kelas saham. Buat gue apa yang diajarin kayak gini ini hal yang simple banget gitu. Lo bisa lihat di postingan-postingan orang yang lebih baik dari gue, atau lo boleh ikutin cara gue. Oke, yang gue mau share ini sebenarnya caranya Om Benny Cokro. Waktu itu gue pernah, jadi bukan gue langsung teleponan, jadi ya gue langsung di situ, maksudnya kita gitu rame-rame. Nah ini gue pakai sampai sekarang dan masih relevan. Tapi gue baru ingat Om Benny bilang itu dirahasiain. Jadi gue mau bilang ini cara yang sama yang dipakai waktu gue diajarin di panen saham. Di situ mentor-mentor gue ada eh, Bang Fat ya, terutama ketuanya tuh eh siapa namanya? Lupa gue. Lupa gue namanya Bang, itu Bang, ketua panen saham dulu tuh. Apa ini Om Anthony ya, Om Anthony, makasih udah ngajarin gue banyak banget di situ ya sama timnya. Aduh, sorry lupa namanya. Tapi gue nggak pernah lupa tampangnya, apalagi waktu ketemu orangnya ramah. Orangnya benar-benar knowledgeable banget. Finance Time sekarang udah nggak ada, gue nggak tahu jadi apaan karena gue udah nggak ikutin dunia saham. Gue cuman riset sendiri aja dengan ilmu yang gue udah tahu ya. Oke, jadi langsung aja. Jadi gue pakai ilmu, gue bilang ilmu panen saham aja ya, jangan ilmu Om Ben Cokro karena rahasia. Gue nggak mau hianatin amanah beliau. Tapi karena yang panen saham itu umum, jadi gue pakai yang versi panen saham. Bukan versi sih, sebenarnya sama. Cuma entry pointnya. Cuma nanti beberapa gue kasih clue. Lo harus jeli ya lihat clue-nya. Entry pointnya Om Benny Cokro. Nah itu dia jelasin kenapa dia milih angka segitu. Tapi gue nggak mudeng karena itu by phone cepet-cepet gitu. Gue cuma ambil angkanya dong segini gitu. Terus gue inget sampai sekarang. Nah yang kalau panen saham, dia ngajarin sama lo entry sebelum angka segini gitu. Terus karena kalau udah lewat situ ini terbang, lo telat gitu, walaupun kelihatannya lo masih cuan tapi sebenarnya telat gitu. Nah kalau yang panen saham itu lebih banyak komponennya sih. Jadi ini gue langsung ngomong aja, pair kuncinya di pair sama market capital. Jadi buat lo yang suka goreng-gorengan gitu, kayak gue dulu waktu masih nakal suka fast trade. Sorry yang fast trader gue bilang nakal ya. Eh, apa nggak cocok lah metode ini buat yang suka nabung aja gitu, karena bisa tahunan, bulanan lah ya. Om Ben sih bilangnya bulanan. Ini terus lebih banyak utak atik gatuk di fundamental sih daripada garis-garis kayak gitu. Jadi lo pakai HP sambil ngopi sambil ngobrol, bahkan lo sambil kerja gitu lagi gigi senggang, bisa lihat terus bisa beli kapan aja kalau menurut Om Ben sih. Tapi kalau lo punya ilmu ilmu dasar buat nyopet-nyopetan kayak gue dulu,
bisa nentuin entry point-nya di mana gitu ya, yang titik beli yang rendah yang pas lah ya, bukan bilang rendah juga. Tapi gue nggak mau repot sekarang sama gitu-gitu, menurut gue repot banget ya. Kelihatannya fast tapi kayaknya jelimet banget, terus gue nggak punya waktu buat kayak gitu-gitu lagi. Dulu waktu gue tersisa sama kayak gitu, tersita sama gituan seharian, gue udah nggak mau masuk ke situ lagi. Jadi gue sekarang lebih kayak Om Ben, lo beli di mana aja asal nilainya belum segini gitu, nasihatnya kayak gitu. Terus dia bilang, gue ingat banget dia bilang gini, lo beli di nilai sebelum segitu dan pasti gitu 1 tahun lo nggak usah lihat-lihat lagi, 1 tahun minimal lo dapat 100% dari situ gitu dia bilang ya. Nah, dan itu terbukti emang. Bahkan nggak sampai 1 tahun itu kadang gue lihat-lihat kayak ini yang gue liatin nanti hitungan hari malah ya. Gue berapa kali riset, makanya gue pakai RTI Business karena gue riset ya. Lo mau pakai yang real nggak apa-apa, marketnya kan sama ya, real juga marketnya si RTI Business. Jadi menurut gue sama aja sih. Terus kalau lo bilang psikologi tradingnya beda, ya gue bukan fast trade gitu, gue bukan beli sekarang jual 3 menit lagi, 3 detik lagi, atau yang jualnya belinya planet Pluto ada di mana terus Venus ada di mana, nggak kayak gitu yang swing, ini beli titik mana nanti jual, nggak kayak gitu. Gue cukup beli entry pointnya sekian menurut aturan beliau, udah gue diemin setahun. Kalau lo mau lihat, terus kalau merasa lo udah kenyang gitu, ya jual aja gitu, nggak usah nunggu setahun juga gitu. Kalau naik ya bagus, kalau nggak naik ya udah tunggu setahun gitu kan. Dan dia bilang jamin nggak bakal rugi gitu ya. Jadi yang gue pakai sekali lagi adalah metodenya sama ya. Jadi yang gue pakai adalah entry pointnya dari panen saham dulu waktu ngajarin gue ini ya. Gue nggak, sekali lagi gue buka kelas saham ya. Lo bisa datang ke panen saham, nggak tahu sekarang jadi apa sejak udah nggak kerja sama Mandiri ya. Lo bisa cari lah ya, apa panen saham itu, timnya bagus, edukasinya rajin gitu, sabar orang-orangnya gitu. Kita di handle satu-satu. Bisa, gue juga belajar ke Om Yuza ya, Om Yuza. Gue belajar ke Kang Hadi Halim ya, lama juga. Terus Om Fier juga gue ikut, makasih banyak ilmunya dari Om Fier. Ya gue juga kenal Om Bencok dari Om Fier ya. Berapa kali gue ikut trading bareng sama beliau. Terus gue ikut banyak deh kelas-kelas gitu, yang kelas bandar-bandaran kecil juga ada. Lo bisa cari kelas-kelas itu banyak gitu ya. Mereka lebih kompeten dari gue ya. Oke, ini sharing gue sebagai individu aja. Oke, gue pakai Mansek. Terserah lo mau pakai apaan ya. Mau pakai apa terserah lo. Karena gue dari awal pakai Mansek. Gue terus ada iPod, ada macam-macam ya. Banyak lah gue pakai karena dulu fast trading. Cuma sekarang gue fokus di Mansek aja karena gue investing aja. Oke, gue pakai Mansek ini bukan iklan ya, karena gue mau pakai fitur lo perlu fitur stock filter. Nah ini ya. Oke, sekarang ini yang gue posting sebelumnya ya. Gue posting sebelumnya kan. Ini ya. Ini gue pakai RTI Business nih gratis. Gue cuma pakai ininya aja karena yang lainnya banyak kan udah bayar. Terus gue pakai investor.com ya buat lihat pergerakan. Kita pakai pair sama market capital. Jadi sekali lagi yang fast trade skip ya. Ini bukan fast trade, bukan beli cepet-cepetan gitu. Ini buat jangka panjang. Yang mau nabung doang kayak gue, ya silakan lo ikutin kalau menurut lo berguna buat lo. Kalau nggak skip aja gitu. Biasanya jadi SDM yang pintar lah gitu ya, nggak usah nyala-nyalaan. Lo lihat sisi ilmunya aja. Oke, ini holding gue ya, beberapa yang gue pantau di akun real gue nih ada di sini. Jadi ini kondisi sekarang kan, lo bisa cek sekarang di market ya. Ini kayak gini. Ini PLN ini sudah gue yang dua ini gue buat monitoring akun real gue aja gitu ya, perkembangannya. Jadi biar gue sekalian buka panelnya gitu, nggak bolak-balik. Ini dua saham favorit gue paling atas, MPPA, MLPL.
I love you. Grup Lipo. Oke. Hmm. Oke, ini contoh aja. Ini tingkat akurasinya beda-beda karena mata Allah sama mata gue beda, asumsi lo sama gue beda, persepsi lo sama gue beda. Tapi menurut gue lo jangan kayak kebanyakan teman-teman gue yang sotoy dicampur-campur ilmunya, akhirnya malah ngeblangsak gitu kan. Terus coba dulu pakai akun virtual, jangan pakai akun real. Kayak teman gue yang terlalu over pede pakai akun real langsung taruh 200 juta, duitnya segitu. Untungnya naik sedikit, turun terus untungnya naik lagi dia langsung jual semua. Nah, itu jangan kayak gitu, itu menurut gue agak stupid lo kayak gitu. Lo pakai akun real dulu coba, atau lo pakai akun virtual, kalau nggak lo pakai akun real, lo beli aja saham 1 lot misalnya ya. Ini buat keperluan riset ya. Nanti kalau lo ngerasa udah yakin sama metodenya, baru ya lo pakai uang beneran, lo mau invest berapa banyak lot gitu ya. Itu jadi ilmunya belum tentu cocok sama lo gitu, cocok di gua gitu. Begitupun ilmu lo mungkin bagus di lo gitu ya, lo selalu sukses gitu, cuman belum tentu gua pakai cocok karena ya tadi persepsi kita beda ya, cara pandang kita beda gitu tentang ilmu itu. Oke, ini saham-saham ini. Oke, ini udah gua info ke teman-teman gua, ada grup tapi gua nggak share ya, ini buat teman-teman internal. Jadi ini gue kita tuh suka kasih saran-saranan, lo bikin grup aja sama teman-teman lo gini ya, diskusi, sharing-sharing. Nih gue waktu itu masukin NR nih bacaan gue. Nah nanti metodenya gue ajarin kenapa gue dapat NR. Waktu itu NR nih, terus gue APLN yang udah naik nih. Modern Land belum naik. Ini gue salah beli Modern Land ini. Ini saham gorengan. Jangan saham gorengan harusnya. Salah emang gue. Nggak teliti karena gue baru masuk saham lagi gitu. KBLM ini kandidatnya, cuman gue nggak beli, nggak menarik menurut gue ya. Kalau yang lain menarik silakan. Ini tanggal 29 Juni. Terus sekarang tanggal 22 Juli. Ya, 22 Juli. Oke, kita balik sini ya. Ini real bisa lo lihat di RTI lo sekarang jam 13.02. Tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 22 Juli. Ini segini sekarang energi ya. Gue beli 336 kan tadi. Sekarang 480 energi. PLN 90, sekarang 95 gitu ya. Nah ini. Lo diamin aja setahun apa. Ada yang temen gue yang 10% kenyang jual, itu aman sih menurut gue. Kalau pakai metode ini aman ya. Karena bisa lihat nih. Ini ya energi udah lumayan lah ya. Cuman gue mau ngetes aja omongan Om Ben, lagi pula nothing tulis aja kan, ini kan virtual account juga. Nah ini jadi nggak sampai boro-boro sebulan aja kagak ya udah naik 42% gitu. Ini udah gue tes berapa kali metode ini firm ya. Gue pakai metode ini udah berapa bulan gitu. Nah terus tadi gimana sih dapat ini ya. Jadi gue pakai entry pointnya si panen saham ya. Om Ben punya perhitungan sendiri kenapa entry point dia itu, dan itu gue percaya itu ya. Gue percaya itu dan itu emang benar gitu. Kalau belinya lewat dari situ, kemungkinan besar lo udah telat gitu. Dan kalau turun, dan lo kemungkinan rugi gitu. Dan dia bilang 1 tahun pasti minimal 100% dia bilang. Dan dia yakin gak bakal rugi lo beli kalau pairnya belum segitu gitu. Nah ini kalau di panen saham mereka pakai, gue langsung aja ya, dulu pairnya 7 diajarin. Jadi sebelum pairnya itu 7, lo beli deh tuh saham gitu. Lo beli tuh saham ya. Lo beli tuh saham, udah terus dia pakai komponen macem-macem. Dan di panen saham itu gue nggak tahu apa, karena gue orang yang nggak suka ribet ya, gue suka yang simple aja, gue nyaham. Jadi dia ada, kalau di panen saham tuh ada bedain kapan lo pakai pair, kapan lo pakai PBV gitu ya.
eh, pakai PBV gitu ya. Nah terus ini banyak SDM rendah ya yang komen-komen. Bingung gue sama mereka nih, nggak bisa menghargai ilmu, ya skip aja gitu kan, sesimpel itu. Oke, lo bisa pakai pakai PBV, cuma Om Benny cuma bilang pakai per gitu, udah. Oke. Jadi gue fokus ke per, gue nggak tahu yang pakai PBV gitu ngitungnya gimana, menurut gue perhitungannya ribet banget sih, apalagi fundamental gitu kan. Oke. Jadi apa? Price bebas ya, price bebas, cuma karena gue biar apa ya, price bebas kosongin aja market cap. Jadi yang berapa sih, 1000. Jadi yang jangan yang gorengan ya, yang di bawah udah 1 triliun. Terus per, nah ini kan tadi 7. Lihat ya, ada clue-nya. Jadi gue nggak direct ngasih tahu lo langsung entry point-nya Om Benny. Ini gue pakai entry point-nya si Mansek atau panen saham dulu, panen saham. Ya, indikator ini skip aja. Segampang ini ya, ya lo coba dulu ya, lo riset dulu. Wih, kok nggak mau? Kategori, composite semuanya. Karena gue nggak main di banking area ya, gue cuma main di saham syariah aja. Kecuali beberapa yang udah gue percaya. Kok nggak mau ya? Oh ini range-nya, ini pair-nya. Nah ini ya, jangan lewat dari ini, jangan lewat dari ini ya. Lo harus jeli, gue udah bilang lo harus jeli, lo harus jeli. Nah, dan lo jangan tanya gue angka itu dari mana, gue nggak tahu hitungannya, rumit hitungan dia, pokoknya panjang ceritanya kenapa dia nentuin gitu dan selalu benar menurut gue. Oke, sini lihat. Oke, search. Kok nggak ada? Tunggu. Mana sih 1M nih, apa sih, udah lama gue nggak pakai. Kenapa nggak ada ya? Tunggu gue hapus satu ya. Ini hapus dulu lah. Kenapa nggak mau ya? Elah. Tuh gue tes dulu ya. Apakah gak muncul ya? Kenapa ini? Apa dia offline pas jam istirahat? Bentar. Search. Iya. Kok gak mau ya? Katro nih. Tes doang ya.
Oh, composite. Mau. Oh, tadi harus di refresh koneksinya. Harus di refresh karena gua cabut tadi. Oke ya, ini gua hapus. Kalau gue range-nya biasanya yang di bawah 1000-an karena gue nggak suka saham yang mahal-mahal. Coba di bawah. Salah tulis. Ingat tadi clue gue bilang. Nggak ada. Coba. Nggak ada ya. Nah, keluar lagi, katro juga. Yang mau nyela-nyela silakan minggir. Kalau nggak butuh, kalau pengen tahu silakan, butuh silakan. Ya, composite. Harusnya LQ45 langsung juga boleh, tergantung lo suka yang mana. ISSI boleh. Aduh, kok nggak ada ya? Oh, ininya kali ya. Gue bingung kadang-kadang pakai gini. Ininya nih kayaknya. Gue hilangin dulu ya, itunya nanti gue pakai belakangan. 7. Jadi lo kalau dibilang jangan lewat 7 gitu ya. Cari ya jangan jauh-jauh, mentang-mentang jangan lewat 7 lo masih minus 300 lo beli apa minus berapa, minus 1 aja lo beli gitu. Lo deket belinya yang udah deket-deket 7 lah, 6, 5, 6, sekian gitu ya, biar nggak terlalu lama nunggunya. Kalau omben sih beli udah pokoknya jangan lewat segitu. Nah itu nggak tahu tuh, ada yang turun lagi, turun dulu, ada yang mulai naik gitu kan. Kalau gue modif sedikit, cari yang naik ke arah situ lah. Katakanlah let's say 7 ya, ini pakai sekali lagi pakai entry pointnya Mansek gitu ya. Sebelum 7 gitu, deket-deket situ dan posisinya naik, pairnya dari bawah naiknya, bukan dari atas. Misalnya lo lihat 6,5 ya, terus dia baru turun tuh dari pair berapa ratus atau pair 20 berapa puluhan gitu, apa belasan, terus baru turun situ lo beli ya, lo nunggunya lama dong jadinya kan, teorinya kan gitu kan. Dia nggak tahu, dia kan kadang naik turun juga, kita nggak ada yang tahu pergerakannya, cuman ini kan pergerakan finansial mereka. Nah, ini. Aduh, mana ya ini kok, gue tes angka lainnya. Ini nih ribet nih. Putus lagi koneksinya, nggak stabil nih, gue ganti sinyal dulu lah. Ini sesimpel ini, sesimpel ini. Ribet ya. No match mulu ya. Tar. Inilah ya, coba ya pakai kriteria tambahan gua. Pakai saham-saham murah. Ini aja lah
ya di bawah 10.000 lah. Nah ini coba dulu ya. Ini kenapa kagak mau ya? Aduh, koneksinya kayaknya sih tidak stabil. Wah, nggak mau juga ya. Tar. Coba. Balik lagi ke depan. Astagfirullah. Ntar gua tes dulu, gua off dulu ya. Nanti gua kalau udah firm gua sambung lagi.